Selamat berjumpa kembali, sahabat peziarah dari Debu ke Api Perutusan. Saya Romo Robertus Bambang Rudianto SJ. Mari kita awali renungan dengan masuk ke dalam keheningan. Tarik napas perlahan, dengan cinta kasih, mendoakan dari dalam hati, semoga damai Tuhan Yesus beserta kita. Ke diri sendiri, ke ruangan atau rumah tempat kita berada, ke wilayah di luar ruangan atau rumah tempat kita berada, ke pulau, negara, benua tempat kita berada, ke bumi, dan seluruh alam semesta. Sampaikan doa dengan terus mengatakan, semoga damai Tuhan Yesus beserta kita. Dan izinkan sabda Tuhan memeriksa hati kita. Hari Minggu Paskah V mengajak kita tidak hanya mendengar Injil, tetapi membiarkan Kristus menata ulang cara kita melihat hidup, melihat gereja, melihat sesama, dan melihat masa depan. Marilah kita awal dengan doa pembukaan. Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran, dan hidup. Di tengah rimba dunia yang menawarkan ribuan arah palsu, tuntunlah langkah batin kami agar tidak tersesat dalam kecemasan duniawi. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul 6, 1-7 memperlihatkan gereja yang sedang bertumbuh. Jumlah murid bertambah, tetapi justru di situ muncul persoalan. Ada janda-janda yang terabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Menarik sekali ya, gereja perdana tidak menutup mata terhadap masalah. Para rasul tidak berkata, nanti saja. Mereka mendengarkan keluhan itu, lalu menata pelayanan dengan bijak. Apa artinya bagi kita? Artinya, pertumbuhan iman selalu harus disertai penataan. Kalau sabda diutamakan, tetapi pelayanan dilupakan, gereja pincang. Kalau pelayanan ramai, tetapi doa dan pewartaan hilang, gereja juga kehilangan jiwanya. Maka, para rasul memilih 7 orang penuh Roh Kudus dan hikmat. Di sini kita belajar bahwa solusi rohani bukan asal sibuk, melainkan mencari orang yang benar-benar dipenuhi roh. Lalu Mazmur 33 menyanyikan kebalikan dari kecemasan kita. Bersoraklah orang benar, karena Tuhan itu baik, kasih setianya memenuhi bumi. Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang berharap pada kasih-Nya. Saudara-saudari, ini bukan puisi indah saja, ini pengakuan iman. Ketika dunia terasa kacau, Mazmur mengingatkan bahwa yang menopang sejarah tetaplah kasih setia Allah. Kemudian kita mendengar 1 Petrus 2, 4-9. Kristus adalah batu yang hidup, yang ditolak manusia, tetapi dipilih Allah. Dan kita pun dipanggil datang kepadanya sebagai batu-batu hidup. Ini sangat kuat. Kita bukan hanya penonton keselamatan, kita adalah bagian dari bangunan rohani. Kita disebut imamat rajani, bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah, supaya kita mewartakan perbuatan besar Dia yang memanggil kita keluar dari kegelapan ke dalam terang-Nya yang ajaib. Nah, Injil Yohanes 14 ayat 1-12 memberi hati dari semuanya. Yesus berkata, "Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Lalu ia menambahkan bahwa di rumah Bapa ada banyak tempat tinggal. Artinya, Yesus tidak sedang memberi teori penghiburan, tetapi jaminan relasi. Jalan pulang kita bukan konsep, melainkan pribadi, Kristus sendiri.
Di tengah kebingungan Thomas dan Filipus, Yesus menjawab sangat tajam, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Kita kadang ingin tahu semua peta dulu baru mau berjalan, tetapi Yesus berkata, "Ikut aku dulu." Kita kadang ingin bukti lengkap baru percaya, tetapi Yesus berkata, "Lihatlah aku." Maka iman Paskah bukan sekadar menunggu penjelasan, melainkan berani tinggal dalam persekutuan dengan Kristus. Dan ini menyambung dengan bacaan pertama dan kedua. Kalau kita adalah batu-batu hidup, maka rumah rohani itu dibangun di atas Kristus yang adalah batu penjuru. Kalau para rasul menata pelayanan supaya tak ada yang terabaikan, itu karena gereja harus menjadi tempat tinggal Allah yang nyata bagi semua. Kalau Mazmur berkata, "Mata Tuhan tertuju kepada yang berharap," maka Injil berkata, rumah itu tidak kosong. Rumah itu dipenuhi oleh hadirat Yesus sendiri. Sekarang, saya ingin mengajak kita membayangkan sebuah kisah kecil. Bunga di pot pecah. Kenapa bunga di teras sebelah tetap segar, padahal potnya sudah retak-retak dan tanahnya sedikit? Tanya seorang pemuda kepada ibunya. Ia membandingkan dengan bunganya sendiri, yang potnya mahal, tapi daunnya mulai kuning. Ibunya mengajak si pemuda melihat lebih dekat. "Lihat akarnya, nak. Meskipun potnya pecah, akarnya masuk jauh ke dalam tanah induk. Sementara bungamu, kamu sering lupa menyiramnya dan akarnya tidak sampai ke sumber air." Jadi, pot mahal tidak menjamin ya, Bu? Sama sekali tidak. Hidup kita bisa saja retak oleh masalah. Tapi, selama kita menempel pada sumbernya, kita tidak akan layu. Marilah kita bertanya pada diri sendiri, seberapa sering lebih sibuk mempercantik pot, penampilan luar, daripada memastikan akar, doa, dan iman menempel erat pada sang pokok hidup. Kalau kita melihat kisah itu lewat jendela Ignatian, kita bertanya, gerakan batin apa yang muncul ketika saya melayani? Apakah saya mencari pujian yang berasal dari sensasi luar terhadap diri kita? Atau sungguh menanggapi panggilan batin yang lahir dari hati yang dibentuk dari jatuh bangun hidup ini? Ignatius mengajarkan penekasan roh. Pot yang retak mungkin tidak terlihat indah, tapi ketika itu relawan itu mungkin tidak terkenal, tetapi ia bebas dari diri sendiri. Ia memilih yang lebih magis, bukan demi prestise, melainkan demi kasih yang lebih murni. Disitulah batin ditata. Lewat jendela Fransiskan, kisah itu menjadi pelajaran persaudaraan. Duduk di samping orang sakit berarti mengakui martabat saudara kita. Membersihkan kamar dengan hormat berarti merawat rumah bersama. Menyediakan air minum berarti mengakui bahwa ciptaan ini harus menjadi berkat, bukan sumber keserakahan. Santo Fransiskus mengingatkan, damai dimulai dari cara kita memperlakukan yang kecil dan rapuh. Dan lewat jendela I Thirst, kisah itu menjadi sangat dalam. Yang datang ke rumah singgah bukan cuma pasien itu. Kristus sendiri dalam wajah yang haus akan ditemani. Yesus yang berkata, "Aku haus," sedang mencari cinta dalam bentuk yang sangat konkret. Santa Teresa dari Kalkuta akan berkata, "Jangan tunggu pekerjaan besar. Jawablah dahaga Yesus dengan tindakan kasih yang sederhana, lembut, dan setia." Maka pertanyaan reflektifnya menjadi jelas.
Siapakah wajah-wajah zaman ini yang terabaikan oleh perhatian saya? Siapa yang membutuhkan tempat tinggal, tempat mendengar, tempat dihormati? Apakah saya sedang hidup sebagai batu hidup yang membangun, atau justru batu yang menutup? Dan apakah saya sungguh percaya bahwa Yesus adalah jalan ketika saya ingin lari dari salib? Langkah konkretnya, mari kita buat sangat nyata. Pertama, hari ini saya akan meluangkan waktu untuk mendengarkan satu orang tanpa memotong pembicaraannya. Kedua, saya akan melakukan satu tindakan kecil yang menata hidup, merapikan ruang doa, menyusun ulang jadwal, atau mengurangi sesuatu yang tidak perlu. Ketiga, saya akan memilih satu aksi belas kasih bagi sesama atau bagi ciptaan, sekecil apapun, karena pertobatan besar selalu dimulai dari kesetiaan kecil. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ketika hati kami gelisah, ajarilah kami percaya. Ketika komunitas kami rapuh, ajarilah kami menata pelayanan dalam kasih. Ketika kami lupa melihat yang kecil, bukalah mata kami oleh terang-Mu. Bentuklah kami menjadi batu-batu hidup, umat milik-Mu, saksi-saksi jalan, kebenaran dan hidup. Semoga kami menjawab dahaga-Mu dengan cinta yang konkret hari ini. Amin. Amin.